lebih bagus. Oke. Beradab aja kita beradab. Siapa yang mau berbicara duluan? Turun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mungkin yang warahmatullahi wabarakatuh. aku jaga timer, Bang Riki jadi Siap moderator saya. Oke ya. Moderator saya. Silakan dikawal, siap. Bang Riki dengan Pak Jerusalem. Silakan. Baik. Bang Jerusalem, silahkan narasikan dulu mengenai adanya jawaban dari Bang Perhapur bahwa nama tersebut katanya tidak penting. Silakan. Waktu 1 menit ya. Setelah Bang Jerusalem siap, Bang Zul. berbicara, silakan. Waktu dimulai dari sekarang. Lihat timernya. Oke. Tadi Pak Perhapur di awal mengatakan tidak begitu penting arti sebuah nama. Tetapi pada saat saya mengatakan bagaimana jika saya panggil Anda maaf dengan sebutan binatang. Terus Anda mengatakan, oh tidak begitu. Berarti Anda memakai double standard atau standar ganda. Satu sisi Anda mengatakan dalam hati Anda bahwa betapa pentingnya sebuah nama. Tetapi di sisi lain Anda berusaha untuk melepaskan belenggu dari pertanyaan konteks substansi dari pertanyaan saya. Kemudian saya akan bertanya sama Anda kemudian. Kira-kira jika saudara atau ibunda atau ayahanda Anda, saya atau orang lain memanggil dengan tidak pada mestinya, saya yakin 1000% Anda akan marah, Anda akan tersinggung, Anda akan tersakiti. Berarti kesimpulannya, teman-teman, betapa pentingnya sebuah nama untuk makhluk, apalagi untuk Sang Maha Kuasa, Sang Khalik, Sang Maha Pencipta. Terima kasih. Baik, selesai, habis 1 menit. Nah, silakan Bang Perhapur untuk menanggapinya dengan waktu 1 menit. Dimulai dari Bang Perhapur bicara. Silakan. Sekarang saya mau jawab, apalah arti sebuah nama? Karena kalau hanya sebutan kita perdebatkan, tidak akan ada damainya di dunia ini. Itulah akibatnya Israel sama Palestina itu bunuh-bunuhan terus, tidak ada damai. Jadi kita rubahlah pola pikir kita, biarlah agamamu untukmu, agamaku untukku. Dengan catatan, jangan agama kita berdiri di atas agama orang lain. Jangan karena bahasa nama Allah aja, kalian harus klaim itu nama Allah kalian. Itu enggak begitu penting sebenarnya. Biarlah agamaku untukku, agamamu untukmu. Bahas punyamu, ku bahas rumah tanggaku, kan kira-kira gitu. Jadi sampai kapanpun kalau dengan cara pola pikir seperti ini, tidak ada damai di muka bumi. Oke, damai hanya bagi orang yang mau berdamai. Gitu. Baik, waktunya sudah habis Bang Perhapur. Kita kembali lagi ke Bang Jerusalem untuk menanggapinya. Dimulai dari Bang Jerusalem ketika bicara. Silakan. Iya, saya melihat jawaban-jawaban Anda tidak nyambung atau sama sekali jawaban Anda tidak menyentuh dari substansi yang kita bicarakan, Pak. Tapi apapun itu penilaian netizen lah. Netizen biarkan yang menilai. Sekali lagi, pertanyaan Anda jawaban Anda tidak nyambung, pembicaraan Anda tidak nyambung kepada submateri yang sedang berjalan kita bicarakan, Pak. Gitu, Pak. Jadi saya jadi bingung mau mengarahnya kemana. Kemudian Anda membawa-bawa tentang Israel, Palestina. Sama sekali nggak nyambung satu. Kedua, kesannya seolah-olah Anda lebih mengetahui apa yang terjadi di sana dibandingkan saya, dibandingkan Pak Riki, dibandingkan semua yang ada di sini, bahkan dibandingkan Anda lebih tahu dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Jadi nggak nyambung, Pak, sama sekali. Tapi apapun itu saya berikan penilaian kepada netizen lah, netizen yang bisa menilai ya kan, nyambung atau enggaknya Anda dengan saya gitu kan, dengan submateri yang kita bicarakan. Demikian. Sekali lagi, betapa pentingnya sebuah nama, Pak, apalagi untuk nama untuk sesembahan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik. Ya. Langsung saya handle. Ini sepertinya cukup singkat ya diskusi kita. Penilaiannya adalah dari pihak netizen kita. Pak Parhu mengatakan apa artinya sebuah nama. Pak Jerusalem mengatakan penting nama itu. Dan tadi tersirat bahwa Pak Parhu kalau dipanggil dengan nama yang berbeda pastilah marah. Yaitu silakan sendiri. Bukan begitu, Mas Riki? Karena percuma. Betul, saya kasih waktu Poinnya percuma. di Ini sini. pasti bulat aja, Ya, nggak akan nyambung. saya pamit juga. Saya pamit mundur dari timer ya. Ya, saya siap. tidak bisa melanjutkan karena tidak korelasi setiap Nggak substansi nyambung. pertanyaan. Betul. Iya, betul. Udah kita tutup ini. Kalau Nggak usah dilanjutin. sebetulnya harusnya dengan TikTok
Ya, dengan TikTok diskusinya, tapi dengan TikTok juga tidak akan nyambung kalau tidak saling mendengarkan, kan begitu, dan tidak mengkerucut fokus kepada materi yang sedang dibahas. Tadi juga menyerempet Israel Palestina, kita tidak membahas itu. Yang kita bahas itu ketika ada disematkan kata Allah, salah satunya ya kata Allah di Bible. Ini yang menjadi substansi sehingga terjadi perdebatan, dimana kalau Kristen ini memakai menunjukkan jati diri sendiri dengan memakai Tuhannya Theos namanya, kemudian Rasulnya Apostolos, kitabnya Gospel atau Biblos, mungkin Izin juga Bang akan Riki. terjadi perdebatan. Silakan. Ya, tadi pun saya tergelitik untuk menjawab karena Pak Panahur membawa statement yang bentuk pertanyaannya, lebih dulu mana sih, ya kan, Alkitab bahasa Arab di sana di Arab atau di Jazirah dengan Al-Quran. Maka saya saya jawab, tetapi tidak nyambung juga. Saya katakan betul adanya, bahkan saya pernah injak Kairo 2001 dan saya mengunjungi gereja Koptik di sana. Kristen Koptik di sana memakai Al-Muqaddas, dan saya telusuri ternyata Al-Muqaddas itu baru ada di 789 Masehi atau di abad ke-8. Artinya kurang lebih 150 atau 200 tahun setelah baginda Rasulullah menyiarkan ajaran agama Islam. Berarti pertanyaan saya sudah jawab. Silakan netizen menilai yang mana yang lebih dulu. Ya. Pertanyaan Pak Saya Panhur, sepakat itu. Biarlah netizen yang menjawab. Yang Pak Panhur tanyakan yang mana yang lebih dulu. Saya tegas menjawab, nama Allah, proper name, itu disiarkan, diajarkan oleh baginda Rasulullah, kemudian 200 tahun kemudian diambil oleh Al-Muqaddas. Lepas daripada itu proper name atau generic name, tapi itu membuktikan tidak bisa dipungkiri bahwasanya kata Allah diambil oleh ajaran lain, sumbernya adalah dari keislaman. Terima kasih. Oke, Iya, jawaban saya yang terakhir, Pak. Jawaban saya silakan. yang terakhir. Silakan. Biar saya turun. Nah, jadi sampai kapanpun kalau cuman masalah bahasa aja kita perdebatkan tidak akan selesai sampai kiamat lu, Pak. Nah, Sedikit masuk jadi di situ, biarlah. Bang. Sedikit, jangan mempremis begitu. Kenapa kita ini, bagaimana sakitnya perasaan kami ketika kata Allah, nama Tuhan kami itu di dalam Islam tidak beranak dan tidak diperanakan, tapi di Bible kata Allah itu punya anak Allah. Ini sakit buat kami, Pak. Itu yang menjadi perdebatan. Itulah kalau tidak saling mengerti. Jadi di buku kalian sendiri pun dia jelas ditiup-tiup parjah Maryam. Jadi itu apa anak Maryam? Anak siapa itu? Anak haram jada itu. Kok larinya ke Maryam sih? Ya tentu anak Allah, orang Allah yang meniup-niup parjah si Maryam, makanya lahir Isa. Udah lari Jadi sana nggak sini. usah lah diperdebatkan. Biarlah agamamu. Nggak nyambung. Biarlah agamamu melebar. untukmu. Jangan melebar, Memang Bang pasti- Hapur. Boleh saya Fokus boleh dulu, saya fokus. lebih Jangan pertajam melebar, lagi? jangan melebar. Boleh pertajam Pasti lagi nggak- narasi silakan. saya? Nggak nyambung karena Oke, karena kalian bertanya harus dijawab sesuai dengan keinginan kalian. Nah ini kalau saya bukan dari perspektif keinginan saya, Pak. Boleh kalau jika diizinkan, saya ingin membawa narasi dengan fakta-fakta, faktual, dan argumen saya perkuat dengan data, Pak. Dan data itu bukan saya ambil dari Hindu, Buddha, bahkan Islam, tapi dari kekristenan sendiri. Jika diizinkan, saya akan bawakan bahwasanya betapa pentingnya arti sebuah bahasa dalam keyakinan masing-masing. Jika diizinkan, boleh? Silakan. Oke. Silakan. Saya izin di Besarkan. tengah saya ini menampilkan data. Boleh saya Ya, besarkan. besarkan Bang Jul. Oke, siap. Ya. Jadi saya ingin membawakan betapa pentingnya seperti kita ketahui setiap Alkitab atau kitab suci selalu merujuk kepada original teksnya. Orang Islam memakai bahasa Arab. Kemudian Biblos merujuk kepada original teksnya, yaitu pada Perjanjian Baru di situ menggunakan original teks berbahasa Greek atau bahasa Yunani.
Saya ingin menyampaikan kepada Pak Farhan ya, bahwasanya jika saya katakan, ya kan, saya ulang lagi, jika sebentar, saya mau keluarin data ini biar enak ngomongnya. Oke Pak, saya mau ke gereja. Enggak, sebentar, 3 menit nggak sampai Pak. Ya, saya nggak mau dengar takia Ya, di sini Pak. 2 menit. Kenapa Pak? Saya mau menyampaikan argumen biar Indonesia ini damai. Ini boleh bukan saya mulai, takia, boleh saya tapi mulai. data Boleh Pak. saya mulai. Yang mau ditunjukkan itu data Pak. Anda mau bukan mendengar takia. di atas boleh, Anda mau mendengar di atas boleh, Anda boleh mendengar di bawah pun boleh. Oke, saya mulai ya. Di mana nggak perlu ku dengar Oke. lagi takia kalian. Jika Nggak apa-apa, izin kalau Abang teman-teman. Pengarapur tidak mau dengar, silakan turun Pak. Ya, nggak ada masalah. Dia dengar di bawah pun tidak masalah. Ya, silakan Saya- turun. Yang penting bagi kami adalah netizen, bukan Bang Perhapur. Perhapur udah sulit diobati. Ya, Ya. stadiumnya udah stadium 7 kayaknya. Udah stadium 7 harus dokter spesialis. Jika saya, assalamualaikum Jika saya mengatakan kepada umat Kristen, seperti sering di ranah diskusi baginda Rasulullah dituduh umi atau buta huruf, it's okay, it's fine dari kalian. Tetapi kalau saya mengatakan bahwa Yohanes dan Petrus, 2 orang ini yang Anda anggap rasul, buta huruf, saya yakin ya kan, darah Anda akan mendidih, paling tidak ada emosional di dalam hati Anda. Hei, jangan sembarangan kau Yerusalem mengatakan. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 4:13. Di sini dikatakan ketika sidang, saya mesti berhati-hati ya dalam membawakan narasi ya. Soalnya dalam membawakan narasi ini saya harus dalam keterberhati-hatian. Karena apa? Saya harus pertanggungjawabkan secara moral maupun hukum. Oke, saya mulai. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Di sini saya ingin mengatakan bahwasanya seperti kita ketahui umum sudah mengetahui bahwa LAI dalam revisi adalah mengurangi atau menambahkan. Itu yang sudah umum. Tetapi saya temukan di KPR 413 ini bukan mengurangi atau bahkan menambahkan, tetapi lebih dari itu, dengan secara liciknya LAI menyembunyikan kebenaran yang sejati. Contoh di pada KPR 413 ini, ya kan. Bahwa di sini dikatakan Petrus dan Yohanes tidak terpelajar. Kemudian saya tergelitik untuk melihat apakah benar di dalam bahasa original teks merujuk kepada original teks Biblos. Apa sih tidak terpelajar? Ya kan? Apa sih tidak terpelajar itu bahasa original teksnya? Maka saya coba untuk melihat kepada original teksnya dari KPR 413 ya. Di sini saya temukan bahwa tidak terpelajar artinya dalam original teks agramatoi. Oh, tidak terpelajar itu artinya agramatoi Yerusalem. Tetapi saya tergitik lagi, benarkah agramatoi itu tidak terpelajar? Mari kita saksikan. Ternyata agramatoi itu bukan tidak terpelajar, tetapi buta huruf. Nanti dulu Yerusalem. Supaya tidak timbul fitnah, Anda harus crossing check dulu. Kalau memang tidak terpelajar itu bukan agramatoi, karena agramatoi artinya buta huruf, coba cek apa tidak terpelajar itu. Maka saya temukan, kalau LAI mau jujur, ya kan, maka LAI lah yang sebaliknya harus merubah original teks daripada Biblosnya. Tetapi itu tidak mungkin, teman-teman, sangat tidak mungkin. Kalau LAI yang meminta atau melayangkan surat mosi tidak percaya kepada original teks, tidak mungkin. Ternyata tidak terpelajar itu dalam original teks semestinya, seharusnya di original teks Biblos dalam bahasa Greek tertulis bukan agramatoi tetapi asmofrotos. Penilaian saya berikan kepada netizen. Terima kasih. Boleh saya tambahkan? Tadi si Tokidogi Yunani tadi 1 ekor tadi, dia mengatakan bahwa dia mempermasalahkan kata farjah dalam Al-Quran. Benar?
More, Iya iya kan? more. Iya more. Nah, tunggu. Nah, mari kita lihat ya. Kita lihat dua ayat di sini ya. Yang ayat pertama, nah, dia mempermasalahkan masalah farjaha kan? Nah, nanti kita lihat kitab siapa yang penuh dengan sama esek-esek. Kita lihat ya. Mari, simsalabim ka-arba-arba, haleluya. Yang pertama kita buka dalam Ibrani pasal 11 nomor 31. Nah, nanti kita lihat ya. Ibrani pasal 11 nomor yang ke-31. Nah, Ibrani pasal 11 nomor 31. Karena iman maka Rahab perempuan Sunda itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Jadi perempuan-perempuan Sunda ya, sandal itu nggak binasa, gitu ya. Nah, Textus Receptus Pistei Rahab porne hu sunapleto tois apes apei tesasin dexamene tus katas kupus met eirenes. Jadi Rahab itu perempuan yang porne. Itu satu. Yang kedua, kita lihat dalam Yakobus pasal 2 nomor sempak yang ke-25. Dia tadi lebih kurang ajar, dia mempermasalahkan kata farjaha ya. Kurang ajar sekali itu anak. Kucingku sampai marah tuh. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur ya? Itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Jadi dalam ajaran kitabnya Kristen, dalam Kaini Diatike ya, perempuan-perempuan yang sandal, perempuan-perempuan PLCR ya, pelacur ya, itu enggak binasa, dan juga perbuatan-perbuatan pelacur tersebut itu dibenarkan gitu. Nah, kata porne dalam Ibrani pasal 11 nomor 31 dan Yakobus pasal 2 nomor 25 itu satu strong number. Strong numbernya itu ini dalam Bible Hub, ini punya orang Kristen ya. Ini bukan bungkus kulit Oreo, tapi ini warna biru, tapi apa ya? Bible Hub nomor 4204. Ya, tapi Anda yang menafsirkan sendiri itu. Diam dulu. Sabar Pak. Kedepankan ada Pak. Kelas terjemahan 5.000 dapat 3, Ya, diam dulu. Duduk manis dulu sambil ngopi, pegangan tangan ke kursi. Tenang. Diam dulu no, ya. Tenang. Prostitute. Nanti kalau saya menafsirkan praktisi kalian jangan marah ya. Sabar Pak. Ini bukan koma seperti koma Nanti lain Pak. Ini koma bermarwah dan bermartabat dengan aturannya Pak. Ini koma bermarwah Pak. Jangan berusak dengan tata cara yang Anda. Saya akan tengah di sini. Pak Moses TP Hutape ya. Nanti saya beri kesempatan. Pak Moses dengarkan saya. Saya tahu, paham. Iya paham, kalau paham mingkem diam. Nanti Silakan, kamu mau membahas apa aja silakan, kita adu data ya. Silakan ya. Kalian katakan saya. Iya, ini belum waktunya saya izinkan untuk bicara. Saya kasih waktu, Pak. Saya kasih waktu. Saya janji di sini. Diam dulu. Karena Bapak tadi masuk nggak mengucap salam nggak apa, untung masih saya terima. Silakan. Ya. Silakan. Prostitut ya, praktisi sama Saya mau ucap esek-esek. salam kok salam kenal. Apa kabar? Tunggu dulu. Dalam Ibrani pasal 11 nomor 31 dan Yakobus pasal 2 nomor 25. Perhatikan di sini. A woman who sells her body for sexual uses. Wanita yang menjual tubuhnya untuk digunakan untuk kepentingan sama esek-esek. Ya. Nah, a prostitute, a harlot, ya. Pelaku prostitusi dan pelaku pezina atau PLC, lantai, wanita lantai.
any woman indulging in unlawful sexual intercourse, whether for gain or for lust. Jadi perempuan yang melaksanakan sama esek-esek melanggar hukum negara, ya, dan juga demi mencari keuntungan untuk memuaskan hasrat nafsu sama esek-esek. Jadi Rahab adalah perempuan yang menjual tubuhnya, ya, tubuhnya digunakan untuk kepentingan sama esek-esek, begitu. Dengan dalam original teksnya bermerek porno atau porne, gitu. Nah, sekarang kita lihat status dari Rahab itu sendiri, ya, dalam internal kekristenan itu apa sih? Nah, kita lihat dalam internal kekristenan, Rahab itu merupakan seorang perempuan. Ya sudah, tujuannya tadi intinya kan untuk membahas tadi kan, tadi kan. Nah, diam dulu. Rahab. Ada moderator, ada host Pak, biarkan mereka yang mengatur. Pekerjaannya, Rahab itu pekerjaannya apa? Dahulu dia adalah seorang pemain bola ya? Oh, pelacur. Waduh. Berarti ada ajaran porno, ajaran pelacur, ya, tubuhnya dijual untuk digunakan untuk kepentingan gitu, mencari keuntungan, melaksanakan sama esek-esek untuk mendapatkan keuntungan. Berarti dalam perjanjian baru ini terdapat ajaran PLC. Ini udah penistaan agama ini, udah penistaan agama ini. Oh, ada data. Kau katakan Alkitab itu ajaran ya. Kau udah penista agama kau di sini. Aku ya. pakai data. Iya, kau menafsirkan sendiri, kau pakai data tapi Silakan Pak, silakan. sama dengan menista. Itu sama dengan menistakan agama orang lain. Kau pakai data memang, tapi pakai penafsiranmu sendiri. Kerasukan kan? Kerasukan. Saya nggak kerasukan. Tapi kenapa giliran kami membahas Quranmu kau katakan menista? Lah dia sendiri duluan kan? Kenapa kalian setiap ada orang Kristen membahas Quran kalian lapor, kalian anggap penistaan? Tadi secara jelas aku nggak mengatakan. Saya juga bisa secara jelas membahas Quran, ya. Udah kalian gini aja, lapor. gini sebentar. Pasti kalian lapor. Bang Moses, coba tanggapi coba itu yang tadi dibuka oleh Bang Sueb. Coba tanggapi silakan. Dia Bantah bilang itu, tadi ya ajarannya ajaran porno, ajaran ya. Itu menistakan agama itu. Menistakan agama orang lain. Silakan. Kalau itu Anda anggap menistakan, ya kan menurut pemahaman Anda. Dengarkan dulu. Silakan Pak, silakan. Saya bertanya sama Anda. Dengarkan dulu. Kami ini tidak diajarkan untuk membela agama, ya. Kalau kami diajarkan untuk, dengar dulu, kalau kami ini diajarkan untuk akhlak yang baik, ya, nggak seperti kalian membela agama. Udah, jangan melebar, Bang Moses. Jangan melebar. Kalau Bapak bilang di kami tidak diajarkan, itu sebentar Bang Riki. Saya kasih contoh. Iya, kalau Anda sebentar Pak Moses. Sebentar, kalau Anda katakan tadi, ya kan? Sebentar dulu. Anda dalam ajaran Anda itu DL Pak, derita jaga adab. lu. Kamu tadi bilang jaga adab, sekarang giliran saya. Jaga adab, ya. Sekarang giliran saya, ya. Ini kamu berani nggak ngomong sayang ini nggak menista? Kalau saya buka ini Quran ini. Hah? Selama masih didukung oleh data Pak. Kemana-mana dulu, sebentar Bang Jerusalem. Sebentar Bang Jerusalem. Kalian jangan melapor ya. Bantah dulu ayat kalian tadi. Jangan melapor. Bang Moses, ini diskusi. Ini diskusi, bantah dulu ayat yang dibuka oleh Bang Sueb. Silakan bantah dulu itu, bantah. Saya tahu. Bantah, silakan. Diskusi. Saya tahu diskusi. Ya. Dari kekerjaan ya nanti. Baik. Akan saya tengahi dulu ya. Mas Erik, saya jadikan di sini sebagai moderatornya ya. Saya hanya mengawal. Kita tunggu, biar diskusi enak. Mas Erik, tolong dihandle. Saya akan mengawasi dari belakang ya. Butuh timer akan saya keluarkan timernya ataupun sesuatu. Silakan Bang Erik untuk dikawal komal kita ini. Tertib ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, amanah ini akan saya gunakan ya. Bang Moses, sekarang giliran Bang Moses untuk menanggapi apa yang dipaparkan oleh Bang Sueb. Berikut data tersebut, ayat tersebut. Jangan melebar kemana-mana. Silahkan itu tanggapi. Kalau Bang Moses menganggap itu salah,
sanggah dengan data yang lain yang juga itu punya literasi yang konkret. Silakan. Oke, sebelum dimulai timer, saya ingin membuat statement dulu, Pak Riki, izin. Silakan. Oke, karena tadi membawa-bawa soal lapor-lapor, maka begini Pak Moses. Jika Anda menganggap memang sudah umum kalian itu melapor, kalian itu suka bikin orang menista agama. Sebentar. Saya tuntaskan ini supaya tidak terjadi contoh. Gak usah kau bertakiyah lagi di sini. Udah umum itu. Pak Ahmad di mute dulu, Pak Ahmad. Saya sudah umum kalian itu sudah umum. Sudah umum kalian itu. Pak Ahmad di mute. Oke, saya buat statement dulu. Sebentar, Pak. Sebentar ya. 30 detik saja, Pak. Saya tidak butuh waktu banyak kok. Jika Anda menganggap narasi-narasi di atas Komal dari umat muslim, Anda menganggap itu penistaan, silakan Pak. Hanya saja pertanyaan saya, rujukannya dari undang-undang mana yang ditabrak, undang-undang mana, pasal berapa yang ditabrak. Jika saya mengatakan sesuatu, sebentar Pak, ini nggak kondusif ini. Alkitab itu ajaran porno. Dia barusan tadi kalau Anda bicara hukum, lapor-melapor berkaitan dengan hukum, Anda harus pahami dan renungi, mengerti secara utuh, baru Anda bernarasi. Jangan main lapor, jangan main ini. Saya katakan tegas. Saya katakan Oke, akan saya tengahi ya. Dua-duanya saya mute ini. Ya, dua-duanya saya mute. Ayo kita kembali ke konteks masalah hukum, nanti saya yang jawab karena saya tukang lapor ya. Nanti akan saya jawab. Sekarang antara Mas Sueb dengan Pak Moses Hutapea, itu yang saya izinkan untuk berbicara. Setuju Mas Riki? Yang lainnya tolong jaga Komal kita dengan tertib. Ya, kita fokus ke ini ya, ke Sueb dengan Moses. Ya. Yang lainnya tolong di mute. Jadi saya harus pakai songkat ini karena sulit diatur. Bang Moses, saya kan udah katakan ketika ada orang diberikan waktu untuk bicara, biarkan dulu. Nanti Bang Moses juga akan diberi waktu untuk membicara. Silahkan. Tapi jangan kalian biarkan juga dia menghina agama orang lain. Kalau kalian nggak mau dihina, kalian biarkan ya. Kalau dianggap menghina, tunjukkan hinaannya di mana. Ya, tunjukkan data hinaannya di mana. Apakah Suem yang menghina atau Bible Anda yang menghina? Tidak kalian hentikan. Sebentar, harus konkret dulu Bang Moses. Sebentar Bang Moses. Kalian biarkan Bang dia Moses. tadi itu ajaran di dalam kitab itu ajaran porno. Kalian yang mengatakan porno itu apa? Siapa? Suem atau itu Bible-nya? Bible atau Suebnya yang mengatakan? Silahkan. Yang membacakan itu tadi yang mengatakan ini ajaran apa ini? Ajaran porno katanya. Itu kan menistakan itu namanya. Fakta letter tulisannya apa itu? Ya, kalau yang baik itu harusnya kalian katakan sama dia, tidak perlu bicara bahasa itu. Ya, tidak boleh kau katakan itu ajaran porno. Harusnya begitu kalian. Ya coba dikaji letter-letter Dinda Sueb, dibuka lagi itu Dinda. Kalian lapor. Dibuka lagi. Agama. Izin Bang Riki sebentar. Masih gini. Silakan. Baik. Jadi sebenarnya untuk membantah supaya jangan gontok-gontokan. Nanti kan tadi sudah Sueb kasih data gitu. Iya. Jadi seharusnya nanti Bang Mose membantahnya dengan cara menjelaskan. Terkait dengan terima atau tidak. Dengarkan dulu Bang. Dengar dulu Bang. Sebentar. Dengar dulu. Saya sebentar aja ngomong. Itu tidak perlu diucapkan. Sebentar ya. Seperti kata-kata tadi. Jadi bila nanti Anda menjelaskan, Anda jelaskan sesuai dengan apa yang Anda paham. Dinda, kalau nanti Anda hanya ini aja Dinda. Biarkan dia ngomong berapa menit. Biarkan kita mute diam semua. Ayo Bang Moses ngomong. Pilih-pilih orangnya kalau gitu. Ya sudah, biarkan dia bicara dulu. Sepakat. Habis itu berikan ke orang lain. Silakan Bang Moses ngomong. Jadi begini saudaraku ya, kalau kita membahas kitab suci orang lain, boleh kita bahas, tapi jangan menafsirkan dengan pikiran kita sendiri. Seperti tadi bro tadi itu, dia katakan, ini kitab apa ini? Ajaran porno. Itu sebenarnya kata-kata itu tidak perlu diucapkan. Supaya apa? Supaya nanti lawan bicaranya pun tidak menyampaikan kata-kata yang tidak perlu. Seperti itu kalau tanda-tanda orang terpelajar. Jangan membuat menarasikan dengan tafsiran pikiran kita sendiri untuk memojokkan. Nah, kalau kita mau membandingkan satu buku ini dengan buku yang ini, ya, kita nggak usah membuat buku ini seperti, ini buku ini nggak bagus ini. Jangan kayak gitu.
Sudah, Bang Moses? Nih satu lagi nih ya, saya sebenarnya nggak perlu berdebat, cuman saya tadi itu terpancing karena apa? Bro ini tadi kata-katanya nggak baik saya dengar, ya. Intinya gini, kalau kita mau melihat satu ajaran ya, di Indonesia ini ada berapa ajaran? Konghucu, Buddha, Hindu, Kristen, ada lagi satu lagi itu yang dari Jawa sana, apa namanya itu? Wiwitan, apa itu? Ya, dari semua ajaran itu kita bisa lihat buahnya. Apa itu buah? Hasil dari ajaran itu. Lihat. Udah Pak, udah cukup Pak, sudah cukup. Dari semua udah lari kemana-mana. Kita lari ke temanya ya. Tolong dibuka datanya tadi. Udah diem kamu. Buka datanya itu yang tadi kamu menjelaskan itu Anggota Porno. Silakan Dinda Sueb untuk mempertanggungjawabkan. Saya tanya dulu. Oke. Silakan. Sebentar, saya akan jawab dulu. Sueb, kamu dituduh telah menistakan. Apakah Mas Sueb itu berani bertanggung jawab terhadap statementnya? Loh, kenapa turun? Kenapa diturunkan? Enggak turunan. Nah, ini dia. Saya nggak nurunkan loh ya. Ini dia. Kenapa Kayak turun? begitu. Oten itu begitu. Nggak apa-apa. Tunggu. Ya, bukan CF. Jadi beruntung dia masih hehehe. Karena kalau dibacakan literal Bible itu kepental kita semuanya. Nah, ingat ini ya. Nah, jadi perhatikan Ten, ya. Nah, saya pakai perjanjian baru. Mau data kan? Nah, perjanjian baru Indonesia Yunani. Ini lambang apa? Udah tahu? Gak perlu aku jelaskan. Udah tahu ini lambang apa kan? Jelas? Yang di bawah bantu tap-tap ya. Yang di bawah bantu tap-tap biar komanya kuat. Kasih penguat tetap layar. Kita buka dalam Ibrani pasal 11 nomor 31 dan Yakobus pasal yang kedua nomor yang ke-25. Haleluya, ternyata. Ibrani pasal ke-11. Nice, mantap. Mari kita lihat. Ibrani pasal 11 nomor punggung yang ke-31. Nah. Ya, nomor 31, karena iman Rahab perempuan Sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang tidak taat karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan damai. Jadi Rahab perbuatannya itu dia tidak binasa. Sekalipun dia ada perempuan Sundal. Ya. Nah, kita baca sekarang dalam original teksnya. Pistei Rahab porne ya sunapleto tois apeite sasin dexamene tus kataskopus met heirenes. Nah, porne eng. Perhatikan supaya jadi karena dikutuk menjadi umat terjemahan ya begitu dari tanya. Nah, 31 tadi mana porne? Ini por mana tadi porne ini? Baca ya. Dan PORNE itu bentar aku nyalakan lampu dulu. Gitu. Porne. Jelas ya? Buram gak nih? Aku pakai pensil soalnya takutnya ini. Tunggu. Buram, Dinda Sueb, buram. Fokuskan dulu. Nah, kelihatan udah bagus. Kelihatan? Coba baca. Porne. Jelas? Jelas. Nah, gitu. Strong numbernya ya 4204 dalam Ibrani pasal 11 nomor yang ke-31. Jelas. Dan Yakobus
pasal yang kedua nomor yang ke-25. Mari kita lihat. Kita buka Yakobus sekarang. Ente bilang aku mendustakan, ha? Sekali gigi dulu nak, baru ngomong. Nah, mari kita lihat dalam Yakobus, ya. Jemaat-jemaat, letakkan tangan jemaat di atas layar saya supaya mendapatkan mukjizat. Haleluya. Nah, kita lihat lagi, kita buka. Nah, ini dia. Di manakah Yakobus? Yakobus pasal yang kedua, nomor punggung yang ke-25. Nah, nomor 25 mengatakan, bukankah demikian juga Rahab, Pelacur, cukurukuk, itu dibenarkan berdasarkan perbuatan-perbuatannya. Jadi Rahab itu, perbuatan-perbuatannya si Rahab itu sebagai seorang Pelacur itu dibenarkan. Ya, ketika ia menyembunyikan orang-orang suruhan itu dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Nah, nomor 25, homoios de kai Rahab porne uk ex ergon di kayote pudexamine tus angelos kai hetera hodo ek balusa. Nah, porne P O R N E, ya. Strong numbernya 4204, ya. Gitu. Entah, oh mungkin kurang kelihatan ya. Jelas? Oke, Gitu. jelas. Nah, Dinda Sueb sepertinya. sekarang kita lihat dalam leksikal. Sekarang kita lihat dalam leksikal. Entar. Oke, lanjut. Nah, ini dalam Bible Hub, perhatikan Bible Hub 4204. 4204, Ibrani 11:31, Yakobus 2:25. Perhatikan, prostitut, Pelacur. Ya. Nah, di sini dia. Properly, a woman who sells her body for sexual uses. Wanita yang menjual tubuhnya digunakan untuk keperluan apa ini? Hah? Main apa itu? Baca sendiri ya. Gitu. Ngeri kawan, ngeri ya. A prostitute, Pelacur, a harlot, terjemahkan sendiri pasti sudah tahu. Nah, any woman indulging in unlawful sexual intercourse, whether for gain or for lust. Wanita, ngeri, bahaya nih, bahaya, ngeri, nggak tega aku. Yang melaksanakan tunggu. Yang melaksanakan hubungan sama esek-esek, ya, untuk mencari keuntungan, melanggar hukum dan memuaskan hasrat nafsu sama esek-esek. Ya ampun. Bang Sueb, Dinda Sueb, udah Dinda Sueb, aku duduknya jadi nggak tenang ini. Adekku jadi bangun ini. Aduh, gimana? Ini janganlah banyak saudara adekku kita yang masih kecil-kecil ini. Aduh. Iya. Aduh, adekku jadi Dan bangun ini bukan lagi kata duduk saya. enak duduk Yang saya, mengatakan porne tadi itu teksnya mengatakan demikian, bukan kata saya. Baik. Saya pun Dinda Sueb, baik. Saya ulas ya sebentar ya. Izin Bang. Saya juga. Silakan. Ya, saya juga. Izin. Saya mengendus di bawah ini banyak sekali jeritan-jeritan hati di dalam umat Oten ini. Sudah Sueb, sudah hentikan Sueb. Kami tidak kuat. Siap. Jadi gini, ini adalah jawaban dari Dinda Sueb yang dituduhkan oleh si Moses tadi, dibongkar oleh Dinda Sueb karena dia sendiri yang ingin dibongkar. Nah, jawabannya konkret, bukan Dinda Sueb yang mengatakan, tapi data yang mengatakan. Fik ya, semuanya fik ya. Tidak ada yang ditabrak. Siap. Lanjut. Bang izin ya. Silakan Dinda Al Hidayah kalau mau menambahkan monggo. Bang izin ya, mau sholat dulu. Nanti lanjut lagi. Siap Bang Madrid, siap. Terima kasih udah mampir Bang Madrid. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dinda Al Hidayah mau menambahkan. Anjir, datanya kayak begitu baru tahu aku.
Baru tahu kan? Untung anakku nggak ada di sini ya, ngeri sedap nih. Porne, gitu. Bergetar bulu kuduk saya ini. Dan itu bukan kata saya, itu kata kitabnya sendiri. Jadi makanya dia langsung kabur. Letakkan tangan di layar saya supaya Anda mendapatkan nih aura porne. Iya, kalau dia Silakan masih di lapor. atas, dia nggak bakal tahan. Makanya langsung kabur dia. Itu baru perempuan, laki-laki juga. Apakah laki-laki ada? Ada, kalau mau. Yang ketinggalan melihat diskusi ini ya, yang baru masuk, untuk melihat konteks seluruhnya, silakan. Saya sudah live kan dari tadi nih di channel Julfikar Official. Bisa kalian forward maupun dipelankan, bisa di sana, bisa dicek. Ngeri. Barangkali di sini belum jelas ya, silakan dipelajari di sana. Sudah saya taruh di YouTube ini. Silakan Mas Sueb atau ini Bang Al Hidayah. Ya. Jadi para produk-produk Tokidogi pabrikan Yunani, berikanlah paus kepada saya. Bercanda. Promosi nih ya. Promosi dong harus. Kan pakai data. Iya kan? Data. Yang ngomong Iya bukan betul, saya. data itu mahal ya Dina. Data itu mahal ya Dina. Data itu mahal cuy. Beli buku nggak gratis nak. Kan gitu. Udah gitu hostnya pelit, nggak bagi ini kopi, belum nyuguhin kopi ini hostnya dari tadi. Nih Rahab ya, Rahab nih masih kurang nih. Ini dari Sabda nih. Ini dari Sabda bukan dari orang Islam. Sebentar ada yang tanya itu. Bisa dicek di channel YCC ya, di Julfikar Official. Itu nanti bisa teman-teman pelajari di sana ya. Mantap ini Mas Sueb ini. Ngeri kali ini, ngeri. Yang baru masuk loh ya, yang baru ketinggalan. Silakan naik ke atau tengok di channel YCC Julfikar Official. Ya, jadi ini dari Sabda, ini asli dari Sabda nih ya. Ini bukan dari NU, bukan dari MUI ya. Nah, Rahab pekerjaannya Sueb ini dahulu seorang hancur ini oleh Sueb. Aduh, hancur udah. Coba. Jadi Rahab itu pekerjaannya si Rahab itu. Rahab pekerjaannya apa itu? Bagi para wanita atau laki-laki, baca sendirilah. Aku cuman blok aja. Saya nggak mau ngomong, saya itu nggak tega saya. Ngeri. Nggak bahaya ta? Bilang ngeri. Ini yang dibilang ngeri sedap nih yang kayak begini. Hancur udah perpuluhan. Rahab nggak bahaya ta? Rahab nama seorang perempuan. Nggak mau aku Kalau boleh saya baca, saya balik itu. Lanus itu namanya. Saya baca Lanus. Bacanya harus dibalik itu. Nggak tega aku. Iya, nggak tega bacanya. Aduh. Ya. Ada yang bilang sandal katanya. Ini malah kue pancong ini bilang sandal katanya. Iya, buat istilah-istilah yang agak beda ya teman-teman, biar nggak terlalu menyakiti hati mereka. Ini sakit loh hati mereka ini. Jadi begini. Ada penyesalan Bang Jul. Yang jelas ada penyesalan. Kenapa ya kita kayak gini gitu. Begitu dia tahu, mereka tahu, ada penyesalan. Kenapa ini gua jadi begini dalamnya gitu. Ternyata nangis mereka. Jadi kita bukan mau menelanjangi, kita sedang menguliti. Nah, ini ada dari pihak Kristen ini, dari Ruby Makrento. Naik, menyesal kenapa? Ini sebetulnya outline ini. Naik aja Bang, nggak apa-apa kok. Biar Abang mengetahui sendiri apa isi di dalam Alkitab. Ya, saya undang. Iya, barangkali ada yang mau ditanya. Ini seperti ada greater ini ya, greater. Kita tetap terima ini. Ya, tolong disapa dulu Mas Riki atau dihandle dulu. Ya, Bang Griter, selamat siang. Bang Griter dari Muslim, dari Kristen, Bang. Dibuka mute-nya Bang Griter, selamat siang, selamat sore. Iya Bang, selamat siang Bang.
Ya, Bang Griter dari Muslim atau dari Kristen? Siap, siap. Silakan Bang Griter mau menanggapi atau membahas apa? Yuk, mangga. Kita tenang-tenang aja, santai sambil ngopi. Silakan Bang Griter. Oh iya Bang, oke. Saya sedikit menanggapi ya tentang apa tadi data yang diberikan oleh Bang siapa ini yang kasih ya? Dinda Sueb. Oke, siap. Bang Sueb ya, Bang Sueb. Tadi di mana itu yuk apa nih? Bentar. Ke-mute, Bang. Bukan lagi cari lihat data. Oh, ya, lagi lihat data. Oke. Oh, itu dari kitab Yosua ya? Iya. Ibrani 11:31 dan Yakobus pasal 2 nomor 25. Yakobus. Ibrani dan Yakobus, Bang. Ibrani 11. Ibrani 11 malam. Oke. Ibrani 11 pasal berapa ya Bang? Sorry, mantap. Ibrani 11 pasal 11 nomor 31. Ibrani 11:31. Oh, 31. Mana ya? Saya coba baca ya. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang durhaka karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Oh, berarti ini konteksnya dari kitab Yosua betul? Yosua ya, betul ya? Konteksnya dari kitab Yosua. Membawa dari kitab Yosua, saya cuma mengutip dari Perjanjian Baru. Oke, baik. Dinda Sueb suaranya kecil, Dinda. Jadi yang gini, saya Bang. bawakan tadi Jadi itu gini, Bang. murni dari Perjanjian Baru, saya nggak nyentuh kitab orang Yahudi. Gitu. Agak noise nih Bang, siapa nih? Saya ya. Saya yang Ya, agak diamankan sedikit dulu suaranya. Bang Griter, diamankan dulu biar tidak terlalu berisik begitu. Silakan. Oke, terima kasih. Oke, saya akan bahas ya tentang iman Rahab ya. Ini kan yang dibacakannya karena iman Rahab maka ia tidak binasa akan perhukuman daripada Allah gitu ya. Nah, kita harus pahami dulu bahwa siapa penulis daripada Ibrani ini, Bang. Ya, jadi yang menulis kitab Ibrani ini ya yang kami percaya bahwa ia adalah seorang Ibrani, ya begitu. Dan yang kami percaya juga dia adalah seorang yang tokoh Kristen yaitu Paulus, gitu. Nah, tentunya orang Ibrani ini paham tentang kitabnya yang lama, berarti dia paham tentang kitab-kitab Perjanjian Lama begitu. Nah, kenapa ada tentang Rahab ini, Bang? Karena memang mereka mengetahui bahwa ada seorang tokoh yang bernama Rahab yang adalah perempuan sundal itu. Dia adalah perempuan sundal, tapi di situ dikatakan, kenapa ia diselamatkan oleh Allah? Karena ia jelas ya. Coba dibaca ya. Jelas karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Bukan dengan alasan gimana-gimana. Bukan karena misalnya yang bisa diterjemahkan, dia ditafsirkan secara gamblang bahwa dia disambut dengan cara dilayani dengan seorang pesundal begitu, enggak. Tapi harus konteksnya dulu, Bang. Konteksnya dari Perjanjian Lama gitu, Bang. Kita buka dari Ayub dulu, Bang. Saya akan buka dulu ya. Sudah Bang Griter ya. Sudah ya. Jadi begini Bang Griter, tolong digarisbawahi bahwa Dinda Sueb ini tidak menyimpulkan apalagi menafsirkan. Dinda Sueb hanya bertahan menanggapi tuduhan Moses tentang adanya hal-hal
ehe atau porne. Nah, diterangkan oleh Dinda Sueb tadi, dijabarkan semuanya yang tertulis. Yang tertulis, beliau tidak menafsir atau menyimpulkan. Begitu, itu jawaban kepada Moses. Gitu. Makanya apa yang dibeberkan itu tidak, maka Dinda Sueb tadi mengatakan tidak terkait dengan yang lain-lain, tapi ini di dalam letterleknya seperti ini diungkap untuk menjawab Moses. Begitu Bang Griter, silahkan. Oke Bang, baik. Jadi ini jawaban yang saya bisa jawab begitu, karena memang penulis Ibrani ini bukan orang sembarangan soalnya. Dia adalah orang Ibrani, Bang. Jadi yang mereka percayai kitab yang awal yaitu kitab Perjanjian Lama. Jadi dia menulis atas dasar iman itu, Bang. Dasar iman dari seorang tokoh itu yaitu namanya Rahab ini, Bang. Makanya dituliskanlah tentang bagaimana Rahab ini, Bang. Bukan saya menafsirkan, tetapi ini benar-benar. Bagaimana cara kita menafsir? Bagaimana saya menafsirkan? Justru kalau saya bisa menafsirkan lagi, pasti akan lebih jelas lagi begitu. Tapi ini cuman penjelasan secara garis besarnya saja, gitu. Sudah? Jadi bukan berarti. Oke, sudah. Boleh aku tanggapi? Ya, silakan Dinda, silakan. Oke, sip. Nah, dia bilang tadi mengatakan bahwa Ibrani ini yang tulis bukan orang sembarangan. Ini yang tulis adalah Paulus kan? Nah, mari kita coba pecahkan misteri halu-haluan. Nah, kita lihat lagi dalam sabda, ya, jelas. Ini bukan citas orang Islam ya. Coba di mute dulu, Griter di mute dulu. Kau di mute dulu. Kau ada noise itu. Nah, sabda jelas ya. Ini bukan punya orang Islam, bukan punya orang Yahudi, Hindu atau Buddha. Ini murni punya orang Kristen. Penulis dari kitab Ibrani siapa itu? Bambang Suneo ya, Rita Apokalipstik atau siapa? Oke, memang nggak disebutkan. Oke, baik. Lanjut. Nah, kalau memang tidak disebutkan, kenapa kau mengatakan itu untuk itu yang menulis Paulus? Siapa yang menipu dan berbohong di sini? Gitu. Baik. Oke, saya akan jawabnya. Mungkin sebagian besar memang para teolog tidak dapat menemukan siapa penulis daripada surat Ibrani. Tapi jelas bahwa surat Ibrani ditulis oleh orang yang paham akan ajaran yang awal. Siapa yang paham tentang? Oke, siap, silakan. Oke, karena memang di situ memang tidak disebutkan siapa penulisnya. Ya, sebentar izin saya masuk biar meluruskan dulu Bang Griter. Ketika penulisnya tidak diketahui, bagaimana mungkin Bang Griter itu menyatakan bahwa orang yang menulis tersebut orang paham, sementara tidak tahu kita siapa yang menulisnya. Bagaimana kita tahu bahwa dia itu paham dan tidak diketahui pun tidak tahu kita siapa yang menulisnya. Nah, ini harus diluruskan dulu ya. Ketika kita tidak tahu, maka kita tidak bisa memvonis bahwa dia itu orang paham. Ya, secara pengertian logikanya kan begitu Bang Griter. Silahkan Bang Griter mau tanggapi tadi, silahkan, mangga. Oke lah gitu ya. Jadi memang tidak disebutkan siapa penulisnya. Walaupun kita juga bisa cari-cari, tapi saya berbicara tentang siapa penulisnya ini dan mengangkat seorang Paulus bahwa ia yang menuliskan ini karena memang karena belajar juga ini berarti ya. Saya belajar begitu siapa penulis surat-surat daripada perjanjian baru. Jadi kalau kita tadi kan dikasih data tentang yang itu ya, sabda ya, yang tidak dikasih data tentang tidak ada penulis tidak jelas begitu. Bukan berarti kita itu tidak tidak mengerti gitu, tidak mengerti apa isi daripada kitab-kitab yang ditulis dalam Ibrani ini, tulisan-tulisan daripada Ibrani ini. Jadi mungkin para teolog-teolog tidak memberikan
siapa penulisnya, karena memang agak sedikit berbeda dengan kitab-kitab Paulus yang lain. Akan tetapi penulisan kitab Ibrani ini ada juga yang sedikit sama dengan tulisan-tulisan Paulus yang lain. Jadi saya mengangkat tadi bahwa Paulus yang menuliskannya karena seperti itu. Datanya mungkin saya tidak bisa mencantumkan di sini ya, karena saya juga bukan di rumah ini lagi di tempat di tempat keramaian, jadi ya saya masih belum bisa berikan data begitu. Terima kasih. Boleh ditanggapi ya? Ya, silakan Dinda Sueb. Gitu ya? Oh gitu. Bagus. Menarik. Ya. Bentar, 2 menit, tunggu saya siapkan satu data lagi. Supaya saya nggak berasumsi ya. Aduh. Nah, kita lihat di dalam, nanti kalau saya sampaikan ayatnya, tolong dicatat ya, supaya besok-besok jadi bahan pelajaran. Nah, kita fokus pada kata porne dan porno tadi ya. Nah, tadi yang saya jabarkan. Nah, kita lihat lagi. Data yang saya gunakan ada 2 ya. Ini yang dipakai sama Bambang Suneo dan Rita Apokalipstik. Pakai ini ya. Jelas? Bambang Suneo. Dan ini punya LI. Ini karangan Anwar Chan beserta dengan segala staf-stafnya, penerbit Salemba Raya 12. Asli ya. Yang saya tampilkan 2 di atas meja ini bukan makanan ringan. Jelas? Gitu. Nah, mari kita bongkar. Yang pertama saya fokus ke apa tadi? Ibrani 11:31. Mungkin dia belum lihat kan? Nah, dikit lagi saya harus sholat asar ini. Ibrani 11 nomor yang ke-31. Nah. Tunggu, kalau supaya saya nggak kerja 2 kali dan supaya saya nggak kerja 2 kali atau 5 kali, supaya saya nggak capek gitu kan. Nah, kita tes dulu. Bisa baca Yunani bro? Bu Griter bisa buka mic? Baca Yunani bisa? Kau baca 2 kata ini aja. Bang Griter itu ditanya. Coba kau baca ini. Coba kau baca. Apa? Coba kau baca. Kurang lancar bang, kurang lancar bacanya bang. Apa? Oke, kurang lancar, dibantu aja Dinda Sueb, dibantu, kurang lancar katanya. Ya, kurang lancar, bisa tapi tidak lancar. Dibantu. Berarti nggak bisa baca. Berarti nggak bisa baca ya? Masih kelas terjemahan. Baca. Saya bekali Anda harus bisa baca. Saya bekali Anda dengan Roh Kudus, pasti Anda bisa baca. Berarti batu ali. Hari ini dia. Berarti kalau masih umat terjemahan. Lagi dalam Ibrani 11:31 sebagaimana yang saya kutip tadi, saya nggak bakal lari kemana-mana. Nanti saya tambahkan lagi 1 ayat. Jadi kita pakai 3 ayat ya. Ibrani 11 nomor yang ke-31 dan Yakobus pasal 2 nomor yang ke-25. Nanti ada tambahan lagi 1 ayat. Ibrani 11 nomor yang ke-31. Karena dia masih kelas umat terjemahan, jadi kita berikan dia pelajaran hari ini. Karena iman Rahab perempuan Sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang yang tidak taat, karena ia telah menyambut pengente-pengente itu dengan damai. Rahab adalah perempuan yang Sundal. Perbuatannya seperti apa sih perbuatan Sundal? Nah, pistei Rahab porne sunapleto tois apeite sasin dexamene ya. Dexamene tus
Catastropus med eirenes. Nah, pornes strong numbernya 4204. 4204. Nah, kita lihat. Nah, di sini ya. Ini Bible Hub asli juga punya orang Kristen. A prostitute, PLEACUR, pelacur. Ya, ini. A woman who sells her body for sexual uses. Para wanita, setiap wanita yang menjual tubuhnya untuk digunakan untuk keperluan sama esek-esek. Ya, dalam Ibrani 11:31 ya. Any a prostitute, pelacur, a harlot. Terjemahkan sendiri, any woman indulging in lawful ya, unlawful sexual intercourse whether for gain or for lust. Perempuan yang melaksanakan esek-esek untuk mencari keuntungan, melanggar hukum untuk memuaskan hasrat nafsu birahi. Ya. Satu. Ada dua ya. Yang pertama, menjual tubuhnya digunakan untuk esek-esek. Yang kedua, ya, melaksanakan dan esek-esek untuk mencari keuntungan, untuk memuaskan nafsu birahi. Ya, dua. Ketiga, kita lihat lagi dalam Yakobus pasal 2. Yakobus pasal 2. Yakobus pasal 2 nomor yang ke-25. Nah, bukankah demikian juga Rahab, PELACUR, itu dibenarkan berdasarkan perbuatan-perbuatannya. Jadi perbuatannya Rahab yang suka, PELACUR, ya, ketika ia menyembunyikan orang-orang seruan itu dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Homoyois de kai Rahab, porne uk ex ergon di kayote, ya, upodexamene tus angelos kai hetera odo ek balusa. Ya, Rahab adalah perempuan yang porne. Strong numbernya 4204 ya. Dalam Yakobus pasal 2 nomor yang ke-25 sama dengan yang tadi. Ya, a woman who, wanita yang menjual tubuhnya digunakan untuk keperluan esek-esek. Ya. Nah, a prostitute, PELACUR, ya, harlot terjemahkan sendiri, keterlaluan kalau saya terjemahkan, any woman indulging in unlawful sexual intercourse whether for gain or for lust. Jadi perempuan-perempuan yang menjual tubuhnya digunakan untuk sama esek-esek, ya. Perempuan yang melaksanakan dan esek-esek untuk mencari keuntungan, melanggar hukum dan untuk memuaskan nafsu birahi. Gitu. Jelas dan